Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari Pagi. ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar diberi kemudahan dan pemahaman dalam kegiatan belajar kita hari ini. Jadi silahkan ketua kelasnya Ahmad, silahkan pimpin doanya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Ya, amin. Terima kasih Ahmad. Jadi sudah siap ya untuk berkegiatan hari ini? Sudah, Bu. Insya Allah siap. Jadi sebelumnya saya absensi dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Bagaimana? Hadir semua ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang kelanjutan materi yang sebelumnya. Jadi kalau materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut. Jadi kalian juga masih akan bekerja dengan kelompok-kelompok kalian yang sebelumnya. Jadi silahkan Ibu beri kesempatan untuk bergabung dengan kelompok-kelompoknya. Oke, ya sambil mempersiapkan diri bergabung, ketua kelompoknya bisa mengambil LKPD yang sudah Ibu sediakan di depan. Oke, silahkan kepada ketua kelompoknya. Ya, Bu. Iya. Sudah, Bu. Iya ya, sebentar ya. Oke, jadi sudah semua dalam posisinya? Oke. Sudah, Bu. Silahkan fokusnya kembali ke depan, lihat ke layar kita. Jadi di sini ditampilkan gambar. Jadi silahkan amati gambar. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat perbedaan gambar antara keduanya? Ada yang bisa? Saya, Bu. Iya, silahkan Ahmad. Satu gambarnya, Bu, tinggi tapi pucat. Terus ada yang tidak pendek, tidak terlalu tinggi, tapi dia daunnya segar. Begitu, Bu. Iya. Oke, jadi memang kalau dilihat dari gambar ini ada perbedaan. Jadi di sini pada saat saya simpan di tempat gelap, dia perbedaannya itu tinggi kurus. Kemudian pada saat saya simpan di tempat terang, dia agak walaupun pendek tapi dia warnanya hijau subur. Jadi memang bahwa pertumbuhan itu juga masing-masing dipengaruhi oleh beberapa faktor dan itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan, maka pada hari ini kita belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin masih ada anak-anakku yang ingat apa perbedaannya pertumbuhan dan perkembangan. Oke, bisa Asriani? Saya, Bu. Oh iya, Andi Sulmi, silahkan. Terima kasih, Bu. Jadi kalau pertumbuhan yang saya pahami itu ada proses pemanjangan batang dari yang pendek ke yang tinggi, dari yang pendek ke yang tinggi, proses pemanjangan batangnya. Kemudian kalau perkembangan itu dia sudah mengarah ke proses tumbuhan itu sudah menghasilkan bunga. Iya, betul sekali. Jadi tepat yang dikatakan tadi oleh temannya Andi Sulmi. Jadi pertumbuhan itu adalah proses pertambahan ukuran. Jadi dia bersifat kuantitatif. Kalau proses perkembangan adalah proses pendewasaan. Dan semua makhluk hidup itu dia tumbuh dan berkembang. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Begitu pula dengan tanaman. Dia butuh faktor-faktor tertentu untuk bisa tumbuh dan berkembang. Jadi pada kali ini kita akan mengamati atau mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Oke, jadi untuk
KD masih kita sama dengan yang sebelumnya, itu masih membahas KD.1, itu tentang menjelaskan pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap pertumbuhan makhluk hidup. Namun pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan tumbuhan dengan benar, menjelaskan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dengan benar, kemudian menganalisis hubungan antara faktor internal dan eksternal, menganalisis kondisi tanaman yang mengalami etiolasi dengan benar, kemudian menyimpulkan data hasil percobaan berdasarkan tabel dan grafik. Jadi ya, oke, sebelumnya ada yang tahu tidak apa sebenarnya manfaat kita mempelajari faktor-faktor pertumbuhan ini? Ada yang bisa? Oke. Ya, jadi manfaat kita ya tentu saja dalam kehidupan sehari-hari itu kita butuh tahu apa yang mempengaruhi tanaman itu sendiri. Apalagi yang suka bertanam, punya hobi tanam bunga di rumah, nah ini bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kita tahu apa-apa saja yang dibutuhkan oleh tanaman. Oke, jadi memang fokus hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pertumbuhan. Ya, jadi silahkan kembali dilihat LKPD-nya, LKPD yang sudah saya bagikan, silahkan diamati. Jadi pada LKPD tersebut ada saya sajikan kasus, jadi silahkan dicermati. Oke, sebentar ya, saya tampilkan juga di layar sambil melihat pada LKPD-nya. Ya. Jadi di sini masalahnya di sini ada ini seorang siswa sekolah menengah atas bernama Yani diminta untuk melakukan percobaan. Hasil percobaannya Yani seperti ini. Jadi bisa dilihat bahwa ketika dia taruh di tempat terang berbeda di tempat gelap. Ketika di tempat gelap itu dia tumbuhannya itu jadi kurus, tinggi, langsing. Tugas kalian itu adalah silahkan menganalisis masalah yang ada pada kasus ini berdasarkan gambar dan kasus. Ya silahkan kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus di atas. Silahkan masing-masing dulu buat pertanyaan, kemudian silahkan diskusikan dengan teman kelompoknya. Kira-kira penyebab masalah dari kasus yang di atas itu seperti apa? Jadi silakan dengan teman-teman kelompoknya. Selain itu, silakan juga kalian jawab semua permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD. Jadi untuk membantu mempersingkat waktu bisa dibagi-bagi mungkin tugasnya supaya lebih hemat, kemudian nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Oke, sudah diperhatikan LKPD-nya, apakah ada kesulitan? Bagaimana kelompok 1? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Sudah jelas ya perintahnya? Jelas. Oke, bagaimana dengan kelompok 2? Apakah ada masalah? Tidak ada, Ibu. Oh, iya. Oke, jadi sambil dikerja, kalian juga bisa melakukan kajian literatur atau browsing internet untuk membantu kalian menggali informasi, menjawab permasalahan-permasalahan yang ada pada LKPD. Ya. Jangan lupa ya diperhatikan pada LKPD, jadi ada kolom-kolom di sini yang bisa kalian isi. Silahkan kalian tuangkan jawaban-jawaban kalian pada LKPD, terutama pada kolom-kolom yang sudah disajikan. Sampai di sini tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Iya. Oke, jadi ini juga terkait data. Coba diperhatikan data yang ada pada LKPD-nya. Jadi pada data ini silahkan amati baik-baik. Kemudian pada poin A, kita diminta membuat
grafik yang tepat untuk menggambarkan percobaan ini. Jadi silahkan tentukan yang mana sumbu X-nya, mana sumbu Y-nya. Nah, kemudian kita gambarkan grafiknya. Ya, silahkan sama-sama bekerja dalam kelompok untuk membahas permasalahan ini. Ya, usahakan efisienkan waktu, jangan terlalu banyak main-main ya. Setelah ini nanti kita akan adakan presentasi untuk setiap kelompok. Jadi kalau bisa diselesaikan secara tepat dan tepat waktu. Oke. Sampai di sini sudah ada yang ingin ditanyakan? Oke, waktunya tinggal sebentar lagi ya, jadi siap-siap untuk persentase. Silahkan lengkapi semua jawaban-jawaban yang harus dilengkapi, kemudian siapkan diri kalian untuk persentase. Oke, waktunya sudah selesai ya? Sudah, Sudah Bu. selesai? Oke. Jadi saatnya perwakilan kelompok untuk melakukan presentase. Bisa dimulai, ada kelompok yang sudah siap untuk presentase? Siapa? Kelompok mana yang siap? Nah, silahkan, kelompoknya Ahmad Juni. Ya, Bu. Iya. Terima kasih. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah satu cahaya, air, suhu, kelembaban. Jadi kalau pada tanaman yang tidak terkena cahaya, ternyata tumbuhannya segar, dan tidak terkena Oke. cahaya, dia mengalami etiolasi, Bu. Oke. Terima kasih ya atas presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain berkenaan dengan presentasi dari kelompok 1 tadi? Bagaimana? Apa ada tanggapan dari kelompok 2? Saya, Bu. Oke, silahkan kepada kelompok 2. Jadi selain karena adanya proses etiolasi, tanaman di tempat gelap itu tumbuh tinggi karena pengaruh hormon auksin, kerja hormon auksin. Oke, terima kasih atas tambahan jawabannya ya, bagus sekali. Jadi kelompok 1 mungkin bisa diterima masukannya untuk perbaikan tugasnya, laporannya. Iya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada kelompok berikutnya. Silakan kelompok berapa yang mau naik? Oke, kelompoknya Haryani. Kelompok berapa Haryani? Kelompok 2 ya? Iya, Bu. Iya, silahkan. Jadi tanaman ini tadi bukan kita sebutkan tentang faktor-faktor. Jadi faktornya itu, Bu, juga hormon sama gen. Iya. Pengaruhi, Bu. Oke. Bagaimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tambahan untuk kelompok 2? Sudah cukup? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Berikan aplaus untuk kelompok 2 atas presentasinya hari ini. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya, terakhir, kelompok 3. Ya, silakan perwakilannya kelompok 3. Silahkan Andi Sulmi. Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada kecamba yaitu pertama ada dari dalam, kemudian ada juga faktor yang dari luar. Kemudian untuk yang faktor dari dalam itu ada gen, ada hormon. Kemudian yang faktor dari luar itu ada cahaya, kemudian ada cahaya, kemudian unsur haranya, ya seperti itu, Bu. Oke, jadi baik sekali, lengkap sekali pemaparan dari kelompok 3 ya. Jadi
ada beberapa faktor seperti kita lihat tadi itu bahwa mempengaruhi pertumbuhan itu ada faktor airnya, faktor cahayanya, kemudian faktor unsur hara, faktor tanahnya itu sendiri ya. Oke, berikan applause untuk penampilan kelompok 3. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Jadi, saya akan kembali fokus lagi ya. Kita kembali lihat ke layar di sini bahwa memang betul apa yang tadi kalian katakan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada faktor internal, faktor eksternal. Kalau internal itu dia berupa gen dan hormon. Kemudian ada beberapa hormon yaitu hormon auksin, dia fungsinya untuk memacu proses pemanjangan, kemudian hormon giberelin merangsang perkembangan perkecambahan embrio, kemudian ada etilen untuk pematangan buah dan kerontokan daun, kemudian ada hormon sitokinin untuk pembelahan sel, hormon tumbuhan asam absisat, dia ini untuk penuaan dan gugurnya daun, kemudian ada asam traumalin berfungsi untuk regenerasi sel pada saat terjadi luka, kemudian juga ada hormon kalin. Kalau kita lihat di gambar di sini ada rangkuman tumbuhan. Giberelin ini dia bisa berfungsi pada perkecambahan, pertumbuhan menuju dewasa, pembungaan, dan pembuahan. Kalau auksin, dia di pertumbuhan, pembungaan, dan perkembangan buah. Kemudian sitokinin, dia pada pertumbuhan, pembungaan, dan perkembangan. Kalau etilen pada pembungaan, perkembangan juga, dan absisi. Kalau asam absisat dia untuk absisi dan dormansi biji. Jadi selain yang kita amati tadi pada LKPD itu kita mengamati faktor cahaya untuk masalah etiolasi. Jadi selain cahaya ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu tadi faktor internalnya berupa gen sama hormon. Pada saat etiolasi yang berpengaruh adalah hormon yang seperti dikatakan tadi oleh Asriani ada hormon auksin. Kemudian kalau faktor eksternalnya itu ada cahaya, ada air, nutrisi, suhu, dan tanah. Oke, saya kira itu. Jadi setelah berakhirnya presentasi dari kelompok-kelompok kalian, kemudian dengan penjelasan singkat Ibu tadi, maka saya rasa kegiatan inti kita itu selesai sampai di sini. Jadi bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Bagaimana perasaannya kelompok 1? Iya. Senang Bu, banyak Senang pengalaman Bu, ada Iya, pengalaman. alhamdulillah. Jadi ini semua bisa kita terapkan nanti di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian terima kasih banyak. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Dan seperti biasa, setiap menutup pertemuan kita, Ibu akan menentukan kelompok terbaik yang saya nilai paling aktif, kemudian dalam diskusi, dalam presentase tadi. Jadi untuk pertemuan kali ini yang saya berikan apresiasi terbaik itu jatuh kepada kelompoknya Andi Sulmi. Kelompok berapa tadi Andi Sulmi? Kelompok 3 ya. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, kemudian untuk kelompok-kelompok yang lain, jangan berkecil hati. Ibu harap pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kalian bisa mengejar ketertinggalan ya. Dan untuk pertemuan kita minggu depan kita akan memasuki bab baru yaitu tentang metabolisme. Jadi silahkan di rumah lakukan kajian literatur, silahkan dibaca-baca tentang metabolisme dan ya, Ibu rasa sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk menutup pertemuan kita kali ini kembali Ibu minta Ketua Kelas Ahmad silakan memimpin doa. Ya Bu, sebelum selesai pelajaran hari ini, mari kita berdoa teman-teman, semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Ya, berdoa dimulai.
selesai. Amin. Terima kasih. Jadi tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan walaupun sudah di sekolah, tetap ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.